Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani. Saya dari kelas Manajemen Karyawan A dari mata kuliah Seminar MSDM dengan NIM 34021800503 dengan maksud akan mempresentasikan mengenai pengaruh pengawasan melekat di Desa Karangkemuyan. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai disiplin karyawan. Karyawan disiplin itu adalah karyawan yang sesuai dengan peraturan perusahaan, prosedur kerja, kode etik organisasi yang telah ditetapkan. Nah, adapun pegawai yang tidak mematuhi tentang kode etik dan peraturan perusahaan dinamakan perusahaan yang indisipliner. Nah, adapun pendisiplinan karyawan itu disebut juga adalah tindakan yang dilakukan suatu organisasi untuk mengoreksi pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Nah, adapun tujuan penelitian yang saya lakukan, yang pertama yaitu untuk mengukur pengawasan melekatnya itu seberapa besar di Karangkemuyan. Yang kedua, yaitu untuk mengukur tingkat disiplin pegawai di Desa Karangkemuyan. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar pengawasan melekat terhadap kedisiplinan di Desa Karangkemuyan. Nah, adapun manfaat yang ditulis di dalam karya ilmiah saya. Nah, ada pun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama untuk menambah wawasan peneliti, yang kedua yaitu untuk memberikan informasi terkait pengawasan melekat di Desa Karangkemuyan, yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi perkembangan penelitian yang bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, adapun teori tentang suatu pengawasan menurut Yagian bahwasanya pengawasan itu yaitu seluruh pengamatan yang dilakukan oleh suatu organisasi guna untuk menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pegawai agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, adapun fungsi pengawasan, yang pertama penetapan standar pelaksana. Jadi adanya pengawasan itu digunakan untuk standar pengawasan. Yang kedua yaitu sebagai penentuan ukuran pelaksana. Jadi pengawasan, fungsi pengawasan itu digunakan untuk pengukuran pelaksana. Yang ketiga itu sebagai perbandingan antara ukuran pelaksana dan standar pelaksana. Yang keempat sebagai tindak koreksi jika itu diperlukan. Nah, ciri-ciri pengawasan melekat yang pertama yaitu fact finding. Jadi harus bersifat fakta-fakta yang harus sesuai dengan di lapangan. Yang kedua yaitu harus bersifat preventif, jadi tidak menimbulkan masalah. Yang ketiga yaitu harus berdasarkan masa sekarang. Yang keempat harus efisiensi. Yang kelima harus sesuai dengan manajemen pelaksanaan, harus mempermudah gitu, karena pengawasan ini hanyalah administrasi saja. Yang keenam, proses pelaksanaan harus efisien gitu. Yang ketujuh, pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah, tapi untuk melihat kesalahan itu harus dibetulkan di mana, melihat titik kesalahan itu di mana. Yang kedelapan, pengawasan itu harus bersifat membimbing, jangan wujud di manusia ataupun yang akan kita awasi. Yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung, di mana pengawasan yang dilakukan tidak langsung berhadapan dengan objek tapi di luar meja. Nah, hubungan antara pengawasan melekat dan disiplin kerja pegawai. Mari kita baca terlebih dahulu bahwasanya disiplin merupakan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang merupakan pedoman untuk mencapai tujuan. Disiplin ditegakkan melalui pelaksanaan pengawasan dan pada dasarnya penyelenggaraan dan penanggung jawab fungsi pengawasan dalam organisasi. Para bawahan diarahkan selalu memenuhi peraturan. Jika terjadi penyimpangan atau kesalahan, maka pimpinan berkewajiban
kewajiban untuk melakukan tindak lanjut pengawasan atau pendisiplinan terhadap bawahan. Jadi hubungan antara pengawasan melekat terhadap disiplin kerja yaitu gimana kedisiplinan itu pengawasan itu dilakukan secara baik, maka kedisiplinan akan terjadi dengan baik. Kemudian dilanjut dengan ada pun sumber jurnal yang menjadi referensi dalam penelitian saya. Yang pertama itu analisis kebijakan pengawasan melekat di badan pengawas Provinsi Jawa dari Priyo Budiharto pada tahun 2008. Yang kedua, pengaruh pengawasan melekat terhadap disiplin kerja pegawai kecamatan Cipayung Depok oleh Hinsar Silaban. Yang ketiga, implementasi pengawasan melekat dan nasional terhadap penyelenggara pemerintah daerah dari Midoroy Marsyana Arsenal. Yang keempat, pengaruh kompensasi pengawasan melekat dan kepemimpinan transformasional terhadap pegawai dari STI Nobel Indonesia pada tahun 2020. Yang selanjutnya, referensi yang kelima yaitu pengaruh pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur dalam pelayanan. Dari analisis jurnal yang kelima tadi ada kesamaannya. Yang pertama itu analisis pengawasan suatu lembaga. Yang kedua yaitu menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga tujuan untuk mengetahui karyawan atau pegawai tentang kedisiplinan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan. Perbedaannya yang pertama itu pengawasan terhadap lembaga pemerintah dan juga terhadap UMKM. Untuk kesimpulannya, jadi semakin baik pengawasan melekat terhadap kinerja, maka semakin baik pula kinerja dan juga kedisiplinan pegawai di Desa Karangkamulia. Saya undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.